pulang, singgah di warung, sakit kepala, meninggal dunia. Sama-sama aliyah SMA, sama-sama kuliah, kawan dekat, kawan akrab. Yang satu lagi mimisan, keluar darah di hidung, lalu kemudian pergi ke rumah sakit. Kata rumah sakit kena polip, dia tidak yakin polip, pergi ke Malaka, waktu itu belum COVID. Sampai di sana dicek, kata dokter kanker otak, stadium yang sudah tak tertolong lagi. Kebetulan istrinya sedang hamil. Dia berdoa kepada Allah, doanya tak banyak. Ya Allah, berilah aku hidup sampai aku bisa melihat anak ini lahir. Sampai ku tengok anak ini lahir, cukuplah ya Allah. Sekarang anaknya sudah 3 tahun, dia masih hidup. Saya cuma ingin mengajak kita berpikir bahwa umur ini ketetapan Allah. Itu yang disebut dengan tauhid kematian. Meyakini akidah yang benar bahwa mati ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kawan saya, sahabat saya, keluarga saya, ibu kandung saya. Hari Senin, malam Senin, makan sahur, karena dia biasa puasa hari Senin. Habis makan sahur, dia menonton video saya di YouTube, ceramah-ceramah saya, ditengoknya, cerita makcik yang serumah menjaga ibu saya, sehat walafiat. Selesai itu dia mau sholat subuh, pergi ke kamar mandi, sakit kepalanya, dibawa ke rumah sakit, jam 6 subuh meninggal. Kakaknya yang menjaga dia, yang membesarkan dia, karena mak saya anak piatu, tak ada maknya, umur setahun meninggal dunia, dibesarkan oleh kakaknya. Kakaknya umur 85 tahun, sakit-sakitan, sampai hari ini masih hidup. Saya cuma ingin mengajak kita semua berpikir bahwa masalah umur, nyawa adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disangka meninggal, yang disangka sakit, yang diponis meninggal, tidak meninggal. Yang sehat walafiat, yang disangka masih panjang umur, meninggal. Jadi kesimpulannya, balik kepada ayat Al-Quran, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak bisa ditunda, tak bisa ditambah, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Kalau sudah mati pasti mati. Kalau begitu keyakinan ibu, maka ibu tak ragu kalau suaminya keluar kota. Ma, papa izin mau keluar kota, pergilah. Kenapa? Karena kalau memang mati, kata Allah, di rumah pun dia tetap mati. Saya yakin dan percaya almarhumah emak saya berkeyakinan seperti itu. Walaupun dia tak pernah menceritakan keyakinannya, saya tahu bahwa dia berkeyakinan mati tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Itulah maka dia mengizinkan saya pergi ke Mesir 4 tahun tak pulang. Itulah maka dia mengizinkan saya pergi ke Maroko 2 tahun tak pulang. Tapi dari kata-kata singkatnya terselip keyakinan itu. Waktu saya katakan, nanti kalau aku mati gimana, Mak? Di tempat tidur pun mati juga kau. Keyakinan ibu yang kuat akan membuat ibu mengizinkan anak ibu akan pergi terbang sejauh mata memandang. Pergilah nak, karena kalau ku tahan pun kau di Batam ini, ku selimuti pun kau dalam kelambu, malaikat maut akan mencabut nyawa kau juga. Itu selalu saya yakinkan ke keluarga saya, bahwa kalau aku pergi berdakwah, mati aku dalam perjalanan, matiku fi sabilillah. Tapi kalau aku di rumah minum teh tersedak, mati konyol. Kalau aku pergi khutbah, meninggal aku sedang khutbah,
insya Allah husnul khotimah. Kalau aku pergi berdakwah, tausiah, meninggal, karena Allah akan melihat sedang apa kita meninggal dunia, apa perbuatan yang sedang kita lakukan. Yang saya sampaikan ini bisa positif, bisa negatif. Yang saya maksudkan positif, setelah mendengar yang saya sampaikan ini, ibu tidak cemas kalau anak sekolah jauh, ibu tak cemas kalau suami pergi jauh. Kenapa? Karena kalau di rumah pun dia duduk sambil minum teh, sambil baca koran, sambil nonton TV pun akan mati juga. Bapak pun tak cemas melepas ibu pergi ke pengajian. Kenapa? Karena seandainya ibu duduk di rumah menonton sinetron, melihat tokoh di sinetron itu dipukuli, kumat jantung ibu, ibu pun akan mati juga di depan TV. Kira-kira mana lebih baik? Mati di depan TV karena sedih menonton drakor, atau mati waktu pergi pengajian? Itulah yang dimaksud dengan tauhid kematian. Berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Sebelum berangkat berwudu, salat duha dalam keadaan suci, malaikat mengiringinya di tempat pengajian bersama ustadz yang dibaca ayat Quran, yang disampaikan hadis Nabi. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, yang dibaca ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat membawa rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Sakit kepala, meninggal dunia, mati dalam keadaan kebaikan. Jadi kalau begitulah putus tauhid kita tentang kematian, penyakit kita tak takut. Tapi ada efek negatifnya dari yang saya sampaikan ini. Yang tidak memahami dengan baik dan benar, hanya sekedar rasional akal, habis ini dia tak mau pakai masker lagi. Terus ditanya, ibu tak pakai masker? Kalau tak mati kata Allah. Besok pagi jamaah ini tak mau pakai helm lagi. Semprit sama polisi lalu lintas razia, tanya, ibu tak pakai helm? Kalau mati kata Allah, berhelm pun, dalam helm itu pun mati juga. Maka ini perlu diluruskan. Pakai masker, pakai helm, itu semua adalah ikhtiar, usaha. Ikhtiar dan usaha itu pun juga dapat pahala, karena kita ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Negatif dari yang saya sampaikan ini, nanti kalau ada ibu-ibu yang sakit, dia tak mau makan obat. Pas disuruh minum madu, ibu minum madu ya, kalau tak mati kata Allah Ta'ala. Ibu minum habba sauda ya, kalau tak mati kata Allah. Jadi minum madu, minum habba sauda ke rumah sakit, itu juga sunnah, itu juga ibadah. Karena kata Nabi, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Fatadau, maka berobatlah kamu. Yang pertama tadi saya sampaikan akidah, keyakinan, tauhid tentang kematian. Yang kedua ini adalah ibadah, usaha, ikhtiar, berobat, pergi ke dokter. Tapi jangan rukun iman ditambah jadi 7. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas? Kuatkan keyakinan bahwa hidup kita sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nun wal
wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami, demi qalam. Qalam itu pena, bukan tempat ikan. Ketika Allah menciptakan qalam, ada makhluk namanya qalam, lalu Allah menyuruh qalam itu menulis. Ya qalam, wahai pena, uktub, tulislah. Pena itu pun menulis. Tertulis. Tempat pena itu menulis namanya papan. Papannya itu dijaga malaikat. Papan bahasa Arabnya lauh, pakai H, lauh. Dijaga bahasa Arabnya mahfuz. Maka papan tempat pena menulis itu disebut dengan lauh, lauh mahfuz. Papan yang terjaga. Waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, sampai dia ke lauh mahfuz itu, nampaknya buku catatan bahwa Abdul Somad akan meninggal hari Jumat waktu khotib Jumat. Saat dia mengatakan, takutlah kepada Allah, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Mati dia, meninggal, tertulis di Lauhil Mahfuz. Tak ada yang bisa merubahnya. Yamhullahu ma yasha, Allah menghapus sesuai kehendaknya. Wa yusbit, Allah membiarkan sesuai dengan kehendaknya. Wa indahu ummul kitab, karena dialah yang pemilik, yang punya catatan itu. Kita tak ada daya, tak ada upaya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Semuanya serahkan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Putus kaji. Ini tentang yang disebut dengan tauhid kematian. Kalau tak putus tauhid kematian, nanti ibu-ibu bawaannya takut. Handphone mati, takut. Telepon masuk, takut. Telepon tak masuk-masuk, takut. Suami pergi sebentar, takut. Pergi lama, takut. Tak pergi-pergi, takut. Orang kalau terlalu banyak takutnya, asam lambung naik, darah tinggi naik, diabetes naik, asam urat turun ke kaki. Kalau putus tauhid kematian ini, hati kita tenang. Anak kita kuliah di Jogja, tenang. Anak kita kuliah di Jakarta, tenang. Suami kita pergi keluar kota tugas, tenang. Kita pun ditakut-takuti orang tak mempan. Betul? Itulah maka tauhid kematian. Tapi yang namanya nasihat ini sama macam obat. Waktu awal diminum semangat, habis itu lupa. Maka sesungguhnya yang ceramah ini saya. Tapi saya ini pun manusia. Hati saya berbolak-balik. Kadang saya kuat, kadang saya lemah. Lalu siapa yang menguatkan keyakinan saya? Habis saya ceramah ini, diam-diam, malam-malam, pas saya sendiri, saya dengar balik ceramah itu sendiri. Diam-diam saya dengar. Untuk menceramahi diri sendiri. Jangan cuma pandai bercakap aja Abdul Somad. Sekali-kali dengarkan juga cakap itu. Jangan tunjuk orang. Ingat mati, mati kuasa Allah. Satu jari yang ke ibu-ibu tuh, yang keempat ke diri sendiri. Buya Hamka menulis buku tasawuf modern, banyak bercerita tentang batin, tentang diri. Menjelang kematiannya di rumah sakit, buku itu dimintanya ke anaknya, dibacanya lagi untuk mengenang dirinya, karena banyak hal-hal yang terlupa, tak ingat. Dari awal tausiah sampai sekarang, jangankan ibu, saya pun tak ingat apa yang saya sampaikan. Tapi Allah Maha Kasih, Maha Sayang, Dia kirim alat-alat untuk mengingatkan kita. Namanya itu yang tertulis di kamera masing-masing. Tak saya sebutkan, takut jadi iklan gratis. Ini tentang tauhid kematian. Jangan sampai kita silap, kita salah, rusak akidah kita kepada Allah SWT. Kenapa si Anu meninggal? Tabrak mobil,
Kenapa si Anu meninggal? Gara-gara lupa makan obat. Kenapa si Anu meninggal? Gara-gara terlalu banyak makan obat. Kenapa si Anu meninggal? Gara-gara salah makan obat. Kata obat, kenapa pula aku salah? Karena obat itu hanya usaha dan ikhtiar. Pakai helm usaha dan ikhtiar. Pakai masker usaha dan ikhtiar. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Kalau mati kata Allah, seluruh manusia di dunia ini mau menyelamatkan engkau, mau memberikan engkau obat, mau menyuntik engkau, mau membawakan dokter spesialis terhebat. Kalau mati kata Allah tetap mati. Tapi kalau tak mati kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh dukun santet dikumpulkan untuk menyantet engkau. Diadakan musabaqah dukun santet. Dukun santet yang menang disuruh menyantet engkau. Kalau tak mati kata Allah, maka tak mati.